Di kawasan Menteng, Jakarta Pusat terdapat bangunan Masjid Cut Mutia yang merupakan masjid yang memiliki sejarah panjang sejak zaman kolonial. Dalam sejarahnya, sebelum difungsikan sebagai masjid, bangunan peninggalan abad ke-19 ini merupakan kantor Biro Arsitek Belanda dan beberapa kantor lainnya. Lantas bagaimanakah kisah di balik perubahan fungsi bangunan ini? Berikut informasi mengenai pesona sejarah Masjid Cut Mutia, dan jangan lewatkan juga laporan lengkapnya di channel YouTube Kompas TV Hobi Galeri Kota. Saat ini saya sudah bersama Bapak Koko, Ketua Harian Masjid Cut Mutia ini. Bangunannya kan tinggi, kita tahu ini bangunan zaman Belanda, Pak. Betul. Nah, karena zaman Belanda dan pasti kan dari dulu, Pak. Bisa sebutkan dari tahun berapa ini, Pak? Dipergunakan oleh Belanda dari tahun 1910 sampai 1925 sama Jemoyen. Jadi zaman Jemoyen, terus habis itu di Ada tentara Belanda 42-45, ada kantor kereta api, kantor urusan agama, gedung DPRD, terakhir gedung MPRS yang dipimpin oleh Pak Ahmad Sution. Oh, berarti sebelum menjadi masjid itu perjalanan Panjang, penggunaannya ya. seperti itu. Ya. Sebelum berubah menjadi masjid, bangunan ini dulu merupakan kantor perusahaan konstruksi Namlus Vennoskap de Boplo yang berperan dalam pembangunan kawasan Menteng sebagai perluasan kota. De Boplo dalam bahasa Belanda berarti tim konstruksi, sebagaimana Peter Adrian Jacobus Mogen, seorang arsitek yang mengepalai kantor developer Belanda ini. Konon biaya pendirian gedung ini senilai 80.000 gulden, mulai dibangun sejak 1910 dan selesai pada 1914. Karya Mogen lainnya adalah Menteng yang merupakan kawasan asri, indah dan nyaman. Sebuah permukiman yang disenangi oleh masyarakat Eropa dan masyarakat pribumi kelas menengah ke atas pada masa itu. Kesemuanya tergambar dalam rancangan proyek Menteng yang dinamakan Neo Gondang Dia. Sejak tahun 1971, gedung megah ini sudah ditetapkan sebagai bagian cagar budaya serta dilindungi undang-undang. Perubahan adalah bagian alami dari kehidupan yang tidak dapat dihindarkan. Semua hal, baik itu bangunan atau bahkan diri kita sendiri, akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Maka hargailah kehidupan saat ini dengan tetap berbuat kebaikan sekecil apapun dan sebarkan secara rendah hati ke seluruh dunia agar kita bersyukur. Sofyan Hartanto, Subandi Segara, dan Agung Pribadi, Kompas TV, Jakarta.